Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah kali ini. Sebelum kita memulai ibadah, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa, biar Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dimanapun kita berada, Dia akan melawat kehidupan kita. Mari tundukkan kepalamu, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh kembali beribadah Tuhan. Satu anugerah yang indah dalam kehidupan kami. Bertahtalah di tengah-tengah kami Bapa. Dimanapun kami berada mengikuti ibadah saat ini. Biarlah hadirat-Mu, jamahan-Mu melawat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, jamalah setiap kami. Kami rindu lawatan-Mu mengalir di tengah-tengah kami saat ini. Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus berhembus sekarang. Roh-Mu membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Adakan urapilah, dimanapun kami berada Tuhan, haleluya, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Oh, urapilah, penuhilah kami, urapilah.
menjamah setiap kami. Berhembuslah Roh Kudus, jamahlah lawatlah setiap umat-Mu. Haleluya, haleluya. Kami rindukan jamaah, kami rindukan lawatan-Mu, oh Tuhan. Oh jamahlah setiap kami, berhembus mengalir melawat setiap hidup umat-Mu. Ya lama, ya lama, ya lama, ya lama, ya lama, saka ya lama, ya lama. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Ya lama, ya lama, ya lama, saka ya lama. Ya lama, ya lama, ya lama, ya lama, ya lama, ya lama, ya lama. Kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan jamaah-Mu yang lembut mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ya lama, ya lama, ya lama, ya lama, ya lama, saka. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Allah Roh Kudus, Engkau menjamah bekerja di tengah-tengah kami. Engkau akan mengurapi kami, Engkau akan memberikan kami kekuatan yang baru, kesegaran di dalam jiwa kami Tuhan. Sebab Engkau Allah penghibur setiap kami, setiap umat-Mu yang rindu mencari Engkau. Engkau akan bekerja, menjamah melawat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, oh Tuhan, urapilah kami, curahkan dimanapun kami berada Tuhan. Di tempat, sekali lagi dengan suram hatimu katakan, urapilah kami dengan minyak, penuhi setiap kami Tuhan. Kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini.
Mari berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Allah kita, yang melawat setiap kita, yang melawat setiap kita. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita percaya di saat kita berkumpul bersama-sama, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan kita akan merasakan gerakan roh Allah terjadi di tengah-tengah kita saat ini. Haleluya. Dengan penuh semangat, dengan segenap hati kita memuji nama Tuhan. Sebab Dia akan bekerja, menjamah kehidupan setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Adakan Roh Kudus, Roh Allah. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir hati dan pikiran dengan api. Urapanmu adalah beriku, beriku hati kudusmu. Jangkau semua bangsa bagiku. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku akan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu melawat setiap kami. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah hati dan pikiran dengan api. Urapan-Mu akan beri kami hati kudus-Mu. Beriku hati kudus-Mu. Jangkau semua bangsa bagiku. Oh, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku akan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah. Gerakan Roh Allah, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Katakan dengan imanmu, Allah Tuhan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah sekarang. Haleluya, berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Lawatan-Mu memberikan kami kuasa. Sebab Roh Kudus sudah turun atas setiap kita. Kita diberi kuasa untuk menang atas segala sesuatu. Haleluya. Mari kita lebih bersuka cita lagi. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami diberi kuasa dari Raja Mulia. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku bakar kuasa dan Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku
diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa Raja mulia. Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Serukan, sungguh besar Kau, Engkau perisai. Kami berdiri dengan iman kami Tuhan, iman di dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami diberi kuasa oleh-Mu. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merah, terpujilah. Salah sungguh besar, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Raja segala raja. Terima kasih Tuhan, kami diberi kuasa untuk menang. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah kami, satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami, yang memberikan kami kuasa, yang memberikan kami kemenangan. Dan kami bersyukur Tuhan atas semua yang Kau perbuat. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan
saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita tidak mengerti apa yang harus kita jalani di hari-hari yang akan datang. Masa depan kita, apa yang akan terjadi di dalam bangsa dan negara kita, di seluruh dunia sekalipun, kita tidak tahu apa yang harus kita hadapi. Tetapi satu hal yang pasti, di saat kita mengandalkan Tuhan, di saat kita berharap kepada Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya pengharapan kita, sumber pengharapan kita, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia akan tetap menuntun setiap langkah kehidupan kita, dan Dia akan memberikan kita kemenangan. Yang percaya, nyanyikan pujian ini dengan lembut, dengan segenap hatimu, katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau memberikan kami kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi dengan segenap hatimu berseru, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Kau sumber-sumber, haleluya, sumber pengharapan, sumber satu-satunya. Satu-satunya yang ku percaya, Kau Tuhan, haleluya, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga, satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Allah kami yang hidup. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan sudah Engkau dengar dan boleh menjadi satu persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan setiap kami, boleh menumbuhkan setiap kami Tuhan di tengah masa-masa yang sulit ini. Kami boleh tetap berharap, bergantung di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, oh penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. La raya la wala 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 se. Haleluya, haleluya. Haleluya, rabana siki la raya la wala 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 sane. Terima kasih Tuhan, penuhi kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, oh penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore kepada Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang berada di rumah masing-masing. Sore hari ini kita akan belajar lagi sedikit firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita pada sore hari ini. Kita akan bersama-sama belajar satu judul
yaitu apa kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Kita akan membaca dari Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Akan saya bacakan dari dua terjemahan. Yang pertama dari terjemahan King James Indonesia, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, lihatlah supaya kamu berjalan dengan hati-hati, bukan seperti orang bebal, melainkan seperti orang yang bijak, dengan menebus waktu, sebab hari-hari ini adalah hari yang jahat. Sebab hari-hari ini adalah hari yang jahat. Karena itu, janganlah kamu bodoh, tetapi mengertilah apa kehendak Tuhan. Ini yang saya ambil sebagai judul. Kemudian ayat yang ke-18, dan janganlah mabuk anggur, karena di dalamnya ada ekses. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saya bacakan juga di dalam terjemahan baru, demikian bunyi firman Tuhan. Efesus 5 ayat 15 mulai, karena itu perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 18, dan janganlah kamu mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita lihat hari-hari yang kita jalani saat-saat sekarang ini, saudara, kita itu mengalami situasi yang cukup sulit. Kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Apakah keadaan kita ini akan seperti sekarang ini terus? Atau semakin hari semakin membaik? Atau semakin hari semakin memburuk? Kita tidak tahu. Kalau kita lihat situasi sekarang ini, keadaan itu begitu memburuk. Saudara, yang kita tahu hari-hari ini seperti Alkitab tadi kita membaca, yaitu kita lihat hari-hari yang semakin jahat. Ini Tuhan mau kita dalam keadaan seperti ini, Tuhan mau kita itu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Terlebih daripada melakukan hal-hal lain yang kelihatannya penting. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau tadi kita sudah membaca dan kita sudah melihat judulnya, apa kehendak Tuhan? Sebetulnya di dalam ayat-ayat ini, Tuhan itu juga sudah sekaligus memberikan jawabannya. Jawabannya itu di situ ditulis, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, dikatakan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Tadi kita disuruh jangan bodoh, suruh berusaha supaya mengerti kehendak Allah. Lalu di dalam ayat 18 itu langsung dijawab sama Tuhan. Kehendak Allah itu apa untuk kita hari-hari ini? Yaitu hendaklah kita itu penuh dengan roh. Saudara, sebab apa saudara? Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita semua mengerti bahwa hari-hari sekarang ini sungguh-sungguh jahat. Ya, tidak, seolah-olah tidak punya belas kasihan lagi. Saudara, kadang-kadang orang bekerja, saudara, keadaan seperti demikian sulitnya, tahu-taunya orang itu di PHK. Atau kalau yang lebih mending dirumahkan, tapi gajiannya juga otomatis jadi sangat berkurang. Bapak Ibu saudara sekalian, kita lihat situasi ini sepertinya begitu kejam. Orang jadi banyak yang susah
Karena apa? Karena mereka tidak lagi bisa mendapatkan nafkah seperti biasanya. Belum lagi yang terjangkit corona. Saudara, rasanya tidak ada belas kasihan. Ya, mungkin orang mestinya ingin berbelas kasihan tapi tidak mampu, saudara. Sebab dia sendiri juga sudah tidak punya pemasukan. Saudara, itu sebabnya pada malam hari ini kita semua mau belajar supaya kita mengerti kenapa Tuhan kok menyuruh kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kadang-kadang kalau kita lihat orang berbuat jahat itu macam-macam, saudara. Situasi sekarang ini, keadaan itu begitu memburuk. Kadang-kadang orang kelihatannya berbuat suatu kebaikan. Orang dikasih masker, dipikir yang diberi kok baik orang ini mau memberi masker gratis. Enggak taunya setelah dipakai, orang itu jadi pingsan. Lalu kendaraannya mungkin motornya atau mobilnya diambil, saudara. Saudara lihat, jadi kita itu sebagai orang-orang beriman hidup di zaman sekarang ini, kita itu perlu mengerti sebab situasi seperti demikian ini sungguh-sungguh tidak menyenangkan, tapi juga tidak bisa dihindari. Kita tidak bisa menghindari sebab apa? Sebab kita baca di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Di situ Tuhan itu menuliskan apa yang akan terjadi dalam kehidupan manusia. Ada satu siklus yang tidak bisa dilewati oleh manusia. Kita akan membaca di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Saya baca terjemahan yang lama sebab istilah di situ tepat sekali seperti apa yang sudah kita baca dari Efesus 5 tadi. Demikian bunyi firman Tuhan, pada hari untung yang baik, terimalah olehmu akan yang baik. Tetapi ingatlah juga akan hari yang jahat, karena keduanya sudah dijodohkan Allah begitu teguh, sehingga satu pun tiada dapat diketahui orang daripada barang yang berlaku atasnya kemudian kelak. Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas sekali di dalam Alkitab ini sudah diterangkan bahwa kehidupan manusia itu ada siklusnya. Kalau hari-hari lalu kita sudah mengalami hari-hari yang cukup menyenangkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahu-tahu sekarang kita mengalami keadaan hari-hari yang jahat seperti ini, yang tidak menyenangkan, dan ini tidak bisa dihindari. Tetapi kita nanti akan melihat bahwa hari-hari yang jahat ini, walaupun kelihatannya hari yang jahat, tapi bagi orang beriman, Tuhan itu punya solusinya. Saudara. Tuhan itu punya solusi. Saudara, kalau kita lihat, kita sebagai orang beriman, apalagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, saudara. Kalau kita lihat, kita itu tidak tahu, saudara. Apa yang akan terjadi di depan, kita tidak tahu. Saudara, kita tidak pernah memprediksi bahwa di tahun 2020 ini tahu-tahu terjadi pandemi corona ini. Tidak pernah kita berpikir, awal tahun orang-orang itu beberapa menubuatkan tahun ini akan mengalami sesuatu yang indah. Akan mengalami ini, macam-macam, saudara. Ternyata, ya, saya lihat, wah, nubuatan orang ini di video klip ini, kelihatannya ada yang agak cocok, kelihatannya juga sebagian nggak cocok, saudara. Sebab apa? Sebab maklum memang manusia itu tidak tahu apa yang akan terjadi di hari depan. Hanya Tuhan yang tahu, saudara. Tuhan dan orang-orang yang diberitahu oleh Tuhan, saudara. Saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus itu memberi pesan kepada kita, saudara. Di dalam situasi seperti demikian ini, saudara, Tuhan itu berpesan, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ini jalan keluarnya, ini solusinya. Ini kita lihat di bagian pertama, yaitu hari-hari ini adalah jahat. Ini bagian pertama.
Sekarang kita akan lihat bagian yang berikutnya, yaitu keadaan atau kondisi seperti demikian ini mirip seperti pada waktu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus mau kembali ke surga, lalu Tuhan Yesus itu berpesan. Pesan atau isi pesan ini mirip seperti apa yang Tuhan nasihatkan di dalam Efesus 5 ayat 18. Supaya mereka penuh dengan roh. Sebab pada waktu itu, waktu Tuhan Yesus sudah mau kembali ke surga, saudara, Tuhan Yesus tahu, ke depan nanti murid-muridnya ini akan mengalami satu situasi yang sulit. Banyak orang akan mengancam mereka, saudara, dan mereka bisa mati kalau tidak disertai Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, ada satu pesan yang sangat penting ditinggalkan oleh Tuhan. Coba kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49. Injil Lukas 24 ayat 49. Dan tengoklah aku ini menurunkan ke atasmu perjanjian Bapakku. Tetapi kamu ini nantilah di dalam negeri ini, sehingga kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Lalu kita lompat ayat yang ke-53, apa yang dilakukan murid-murid pada waktu itu? Dikatakan, dan senantiasalah mereka itu ada di dalam bait Allah, memuji-muji Allah. Saudara, mereka dikasih pesan, supaya mereka menantikan, supaya mereka dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sebab hari yang ke depan kalau Tuhan Yesus sudah kembali ke surga, murid-murid harus menghadapi kehidupan ini sendiri. Kalau mereka tidak disertai oleh Roh Kudus, mereka pasti tidak akan mampu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan berpesan seperti demikian ini. Saudara, sebab Tuhan tahu Tuhan tidak akan mendampingi murid-muridnya lagi. Tuhan ingin memberikan satu penolong yang lain yang akan menyertai mereka untuk selama-lamanya. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini kita sebagai orang-orang beriman, kita rindu supaya seperti waktu hari Pentakosta, Roh Kudus itu dicurahkan, supaya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, seperti murid-murid pada waktu itu. Sebab ini jalan keluar yang Tuhan berikan kepada murid-murid pada waktu itu, dan ini juga diberikan kepada kita sesuai dengan apa yang Tuhan katakan di dalam Efesus 5 ayat 18 tadi, saudara. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Tuhan ingin supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ini tidak otomatis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini tidak otomatis. Ini perlu kita minta. Murid-murid pada waktu itu, walaupun mereka itu hidup berkenan kepada Tuhan, tapi mereka tetap perlu memintanya. Sampai berhari-hari mereka berdoa dan berdoa. Sampai akhirnya mereka itu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita akan baca di dalam Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Apabila sampai hari Pentakosta, maka mereka itu sekalian pun berhimpun bersama-sama. Ayat 2. Maka sekonyong-konyong turunlah dari langit suatu bunyi seolah-olah serbu angin yang besar, yang menumpatkan segenap rumah tempat mereka itu duduk. 3. Maka kelihatanlah kepada mereka itu beberapa lidah seperti api rupanya, yang berbelah-belah dan hinggap di atas tiap-tiap orang itu. Maka mereka itu sekalian pun penuh dengan Roh Kudus, sehingga mereka itu mulai berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa, sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh kepadanya akan bertutur. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah mereka menantikan berhari-hari, mereka berdoa.
Akhirnya mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ini yang ingin saya sampaikan sebagai pesan Tuhan pada malam hari ini. Supaya kita juga sebagai orang-orang beriman, hari-hari ini lebih banyak berdoa. Supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa Roh Kudus kita itu tidak ada artinya. Roh Kudus yang akan menolong menyertai kita selama-lamanya. Dan ini untuk mendapatkannya kita mesti lebih banyak berdoa. Ada satu ayat yang indah di dalam Kisah 4 ayat 31. Kisah 4 ayat 31 demikian bunyi firman Tuhan. 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, kita perhatikan ayat ini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Saudara, luar biasa. Dikatakan, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingin dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yang pertama, kehidupan kita perlu berkenan kepada Tuhan. Seperti di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 15. Dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, kita itu dinasihati supaya kita itu tidak seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Di dalam ayat 18 dinasihatkan, jangan kamu mabuk anggur. Mabuk oleh anggur lama. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu memiliki satu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Lalu sesudah itu, tidak otomatis kita penuh dengan Roh Kudus. Kita perlu lebih banyak berdoa. Supaya Tuhan itu penuhkan kita selalu dengan Roh-Nya. Setiap hari kita perlu bertekun berdoa. Ayat 31 tadi, Kisah 4 ayat 31, itu luar biasa. Jelas sekali dikatakan di situ. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ingin saya tekankan pada malam hari ini yaitu, hari-hari ini kita perlu lebih banyak berdoa. Kita perlu lebih banyak berdoa di dalam roh dan kebenaran. Artinya dalam satu kehidupan yang benar. Supaya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebab apa? Sebab kalau kita itu dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara, kita itu juga akan disertai oleh Tuhan. Luar biasa. Kalau kita disertai Tuhan, itu luar biasa. Kita lihat bagian berikutnya, yang ketiga, penuh dengan Roh Kudus, kita akan disertai Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, orang yang dipenuhi Roh Kudus, disertai Tuhan, orang itu biasanya akan jadi berkat besar bagi orang-orang di sekelilingnya. Tentu buat orang itu sendiri juga dan keluarganya akan mengalami sesuatu yang indah. Saudara, saya lihat ketika Raja Saul permulaan dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia itu berubah jadi manusia baru. Apa saja yang diperbuatnya itu disertai oleh Tuhan dan berhasil. Ia jadi berkat besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab itu hari-hari ini hari-hari yang sulit. Tuhan ingin kita dipenuhi Roh Kudus itu ada tujuannya. Supaya kita disertai oleh Tuhan. Supaya kita jadi berkat dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-6 dan 7. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Dan berubah menjadi manusia lain. Jadi indah, saudara. Nanti saudara akan lihat betapa Raja Saul pada waktu permulaan, waktu dipenuhkan dengan Roh Kudus itu, hidupnya itu indah. Ayat 7, apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau.
Bapak Ibu Saudara sekalian, orang kalau disertai Tuhan itu indah. Pada waktu itu Raja Saul memimpin satu peperangan, akhirnya menang besar. Umat Tuhan tertolong gara-gara ada Raja Saul yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, penuh hikmat dan disertai Tuhan. Apa yang dikerjakan berhasil. Saudara, itu waktu permulaan Raja Saul seperti itu, saudara. Pada waktu dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita hari-hari ini juga Tuhan ingin istimewa di hari-hari Pentakosta ini. Kita diingatkan supaya kita itu penuh dengan Roh Kudus. Sebab dampaknya itu luar biasa. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian. Kesaksian ini mengenai seorang ibu sebagai pengusaha. Ibu ini sebagai pengusaha tetapi hidupnya itu berbeban berat. Susah. Karena apa? Karena dia harus mengurusi banyak hal. Suaminya kelihatannya tidak sungguh-sungguh dan hidupnya sembarangan. Anak-anaknya juga sudah mulai besar, sulit diatur. Dia sebagai pengusaha, dia punya anak buah juga sulit diatur. Dia punya customer, punya pelanggan. Pelanggannya juga kelihatannya sulit. Mereka cenderung membuat usaha ibu ini jadi tambah sulit. Saudara, tapi pada suatu siang hari, ibu ini bertemu dengan seorang ibu yang lain. Ibu yang lain ini juga seorang pengusaha. Tapi dia gembira. Beda dengan ibu yang pertama tadi. Wajahnya gembira, sukacita. Lalu kedua ibu sebagai pengusaha ini karena mereka itu memang sama-sama pengusaha, mereka sudah kenal, mereka akhirnya makan siang bersama. Waktu makan siang bersama, ibu yang wajahnya ceria ini bertanya kepada ibu yang satunya, "Bu, kenapa kok ibu kok wajahnya seperti demikian? Apa ada masalah? Kok kelihatannya susah?" Lalu ibu ini cerita, saudara. Biasanya kalau satu orang penuh dengan Roh Kudus, orang lain baru ditanya gitu aja, sudah cerita semua, saudara. Cerita semua apa adanya, saudara. Lalu ibu yang dipenuhkan dengan Roh Kudus ini yang sukacita, yang ceria itu, saudara. Dia cerita, "Bu, kalau ibu terus memiliki cara hidup seperti demikian, ibu akan susah terus. Hidup ini berat, tidak gampang hidup di dunia ini. Tapi kalau ibu punya satu perjanjian dengan Tuhan, mau membuat satu komitmen dengan Tuhan. Komitmen apa ya? Setiap pagi, ibu bangun pagi-pagi, ambil waktu 1 jam untuk berdoa. Tambah 1 jam lagi untuk membaca Alkitab. Waduh berat ya. Waduh capek saya ini. Tiap hari kerja saya berat. Tapi ibu yang satunya bilang, daripada ibu seperti ini terus, ibu lama-lama gak akan kuat. Ya, coba ibu kerjakan seperti apa yang saya lakukan. Dulu saya seperti ibu. Saya juga menderita. Banyak masalah yang sulit saya atasi. Tetapi sejak saya punya satu perjanjian dengan Tuhan. Setiap pagi, saya bangun pagi, saya berdoa 1 jam. Saya baca Alkitab 1 jam. Lalu apa yang terjadi? Tuhan menyertai. Rumah tangga saya diperbaiki sama Tuhan. Anak-anak saya jadi menurut. Kata-kata saya seperti ada wibawa. Anak-anak gampang menurut. Tidak sulit-sulit. Pegawai-pegawai jadi baik. Pelanggan, customer semua jadi baik. Saudara, sebab apa? Disertai Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, itu sebabnya ibu yang susah ini akhirnya menurut. Ya sudahlah, saya daripada seperti ini terus, saya menurut saja. Akhirnya ibu ini mengalami hasilnya. Indah. Saudara, ini baru satu kesaksian. Ada satu kesaksian lagi, satu orang pengusaha. Kalau ini seorang bapak. Bapak ini saya tahu kehidupannya.
Orangnya sungguh-sungguh. Orangnya sungguh-sungguh. Dan orangnya suka berdoa. Walaupun sebagai pengusaha, tapi tiap pagi dia mesti berdoa. Ambil waktu berdoa, belajar firman Tuhan. Saudara, lalu apa yang terjadi? Baru-baru ini, Bapak ini menceritakan kepada saya, bagaimana dia ingin memberikan satu bantuan. Karena dia diberkati sama Tuhan. Diberkati sama Tuhan. Ceritanya kira-kira 7 tahun yang lalu, Bapak ini suka berdoa itu sudah bertahun-tahun, bukan 7 tahun yang lalu, sudah lebih dari 7 tahun yang lalu memang Bapak ini suka berdoa, suka belajar firman Tuhan juga. Saudara, 7 tahun yang lalu dia beli sebidang tanah di luar kota. Setelah lewat 7 tahun ya enggak tahu, tanahnya ini kelihatannya ya karena jauh di luar kota ya tidak begitu bermanfaat kelihatannya. Tapi apa yang terjadi? Saat-saat terjadi pandemi corona di mana-mana banyak orang yang susah, penghasilan merosot, kadang-kadang penghasilan stop sama sekali. Tapi orang ini tiba-tiba tanahnya itu dibutuhkan oleh pemerintah untuk dipakai sebagai satu keperluan untuk mungkin untuk jalan atau untuk apa. Proyeknya pemerintah tidak tahu saya, saudara. Akhirnya tanah ini dibeli, saudara. Dibeli dengan harga yang besar. Bagus harganya, saudara. Sehingga pada saat-saat tepat, saat-saat bulan-bulan ini, orang ini menerima uangnya. Oh, luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan kalau mau memberkati, mau menyertai orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus itu luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, yang pertama memang kelihatannya hal jasmani yang kita dapatkan. Tapi hal jasmani itu memang juga kita perlukan. Kita hidup di dunia untuk cari kerajaan surga. Kita perlu fasilitas. Dan Tuhan itu bisa memfasilitasi orang yang penuh dengan Roh Kudus seperti ini, saudara. Pekerjaannya itu bisa mendatangkan hasil yang mengejutkan. Di tengah-tengah situasi yang sulit, orang ini ternyata diberkati dengan luar biasa. Lalu yang berikutnya, saudara. Yang berikutnya, kita lihat. Kalau dipenuhi dengan Roh Kudus, jadi tahu apa yang akan datang. Saudara, waktu satu orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, orang itu tahu apa yang akan datang. Yang tidak diketahui orang lain, dia bisa tahu, saudara. Luar biasa. Dia bisa tahu, sadar atau tidak. Dia akhirnya mengerjakan apa yang jadi kehendak Allah, saudara. Saudara lihat kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, saudara. Orang kalau bisa tahu apa yang akan terjadi di depan. Orang itu bukan cuma, oh ya bagus ya, oh saya kok bisa tahu ya. Oh tidak, saudara. Orang kalau bisa tahu apa yang akan terjadi di depan, orang itu akan bisa membuat satu persiapan yang penting, yang mutlak diperlukan untuk menghadapi hari-hari yang di depan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita lihat pada waktu akan terjadi banjir besar, Bapak Ibu saudara sekalian, Nabi Nuh diberitahu sama Tuhan, 120 tahun lagi akan terjadi banjir yang besar. Loh, kalau Nabi Nuh itu sudah diberitahu seperti itu, bukannya terus cuma, oh iya tahu sebagai ilmu pengetahuan gitu aja. Oh tidak, saudara. Nabi Nuh juga diberitahu, kamu harus membuat sebuah bahtera yang besar. Kamu juga harus mengisi bahtera yang besar itu dengan segala jenis makanan. Makanannya gajah, makanannya beruang, makanannya singa, makananmu sendiri, dan seterusnya. Bapak Ibu saudara sekalian, akhirnya kalau kita lihat, Nabi Nuh pada waktu itu, setelah sampai hari hanya, banjir besar itu betul-betul terjadi, luar biasa. Saudara, dia sudah tahu lebih dulu itu, saudara. Dan saudara lihat, yang penting,
Nabi Nuh itu sudah membuat satu persiapan. Dia sudah siapkan. Bahtera sudah siap. Makanan-makanan sudah siap semua. Sehingga akhirnya dia bisa selamat melewati hari-hari yang jahat pada waktu itu. Saudara, dari situ kita bisa lihat bagaimana Tuhan itu memang ada hari-hari yang baik, ada hari-hari yang jahat. Itu tidak bisa dihindari. Itu akan terjadi. Saudara, memang betul-betul akan terjadi. Tapi bagi orang yang sudah diberitahu, orang itu bisa mempersiapkan diri. Seperti Nabi Nuh, dia bisa mempersiapkan diri. Dia bisa buat bahtera yang besar, waktu cukup, saudara. Dia bisa menyiapkan segala jenis makanan yang diperlukan, sebanyak-banyaknya, yang bisa dimuatkan di dalam bahtera yang sangat besar itu. Bapak Ibu saudara sekalian, akhirnya orang seperti ini bisa melewati masa-masa yang sangat sukar. Saudara, kalau kita lihat hari-hari ini, saudara, banyak orang itu tidak menduga. Mereka itu tidak pernah membuat persiapan. Saudara lihat, tidak pernah. Mereka kalau punya pemasukan atau nafkah yang lebih, mungkin mereka tidak mengerti. Untuk apa ini kok saya tiba-tiba diberkati begini banyak. Oh, untuk ke luar negeri. Mungkin begitu, saudara. Oh, untuk beli mobil mewah. Saudara, saya kira orang akan berpikir sederhana saja, saudara. Tapi ada orang-orang tertentu, saudara. Ada orang-orang tertentu yang punya pikiran yang lebih jauh. Saudara, kalau kita lihat bagaimana kehidupan Yusuf, saudara. Yusuf itu juga satu orang yang bisa tahu, saudara. Dia bisa tahu akan ada 7 tahun bela kelaparan. Akan ada 7 tahun kelimpahan, lalu 7 tahun bela kelaparan. Kelimpahan dulu, dia tahu, saudara. Dan saudara lihat, kalau satu orang itu sudah tahu, orang itu akan diberi hikmat juga sama Tuhan. Kumpulkan sebanyak-banyaknya. Jangan dihabis-habiskan, jangan diboros-boroskan. Saudara, akhirnya apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf kumpulkan. Oh, banyak sekali. Sampai tidak bisa dihitung banyaknya. Luar biasa. Ternyata apa yang terjadi? Betul, saudara. 7 tahun kelimpahan itu terjadi. Orang tidak pernah mengira bahwa kalau ada zaman yang begitu luar biasa menyenangkan, masa tahu-tahu berubah jadi zaman yang sukar. Rasanya nggak masuk akal, saudara. Tapi itulah yang terjadi. Sebab apa, saudara? Sebab Tuhan sudah memberikan satu prinsip di dalam kehidupan kita. Satu siklus dalam kehidupan kita manusia. Ada hari-hari yang baik, ada hari-hari yang jahat. Saya ulangi, saya bacakan di dalam Pengkhotbah 7 ayat 14 terjemahan lama. Pada hari untung yang baik, terimalah olehmu akan yang baik. Tetapi ingatlah juga akan hari yang jahat. Karena keduanya sudah dijodohkan Allah begitu teguh. Sehingga satupun tiada dapat diketahui orang daripada barang yang berlaku atasnya kemudian kelak. Bapak Ibu saudara sekalian, Yusuf bisa tahu. Ada hari-hari yang baik, oh luar biasa menyenangkan, limpah makanan, wah limpah-limpah makanan. Tapi Yusuf juga tahu, tidak boleh cuma sekedar senang-senang aja di saat-saat seperti itu. Harus kumpulkan lebih banyak makanan untuk menghadapi 7 tahun kelaparan. Akhirnya pada waktu terjadi 7 tahun kelaparan betul, Yusuf ini jadi berkat buat bangsa Mesir, buat bangsa Israel, dan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar di situ. Ya, jadi berkat besar. Kalau tidak ada Yusuf, mati semua, saudara. Begitu juga hari-hari ini, saudara. Saya lihat ada orang yang hari-hari lalu sudah mengerti. Roh Kudus sudah bicara kepada dia, cuma dia tidak tahu kapan akan terjadinya. Tapi yang jelas orang-orang itu sudah tahu. Kalau dapat sesuatu berkat dari Tuhan, kita harus punya pengertian. Selagi kita ini
seperti semut itu, saudara. Selagi musim-musim yang baik, musim menuai, kita mesti belajar kumpulkan, bukan cuma untuk dimakan hari ini, tapi juga untuk hari-hari yang di depan. Coba kita lihat di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, atau pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita lihat sampai di sini, kita bisa mengerti semut ini seperti orang yang rajin kerja. Rajin kerja itu bagus. Dia bisa dapat nafkahnya dengan cukup. Tapi sampai di sini belum seperti semut. Semut itu tahu, kalau hari ini dia bisa kumpulkan banyak di waktu panen, itu sebetulnya juga harus disisihkan untuk saat-saat musim dingin. Saat tidak ada makanan. Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali saya mengajarkan kepada orang-orang yang saya bimbing, saya pimpin, saya seringkali mengajarkan supaya kita itu mengerti. Kalau saat kita itu sedang diberkati Tuhan, kita itu harus tahu untuk apa berkat itu diberikan kepada kita. Boleh kita nikmati secukupnya, tapi bukan untuk diboros-boroskan sampai habis. Saudara, sebab Tuhan itu mengatakan bahwa apa yang kita dapatkan itu, saudara, itu sebetulnya sebagian untuk ditabur, sebagian untuk dimakan. Yang untuk ditabur itu, saudara, termasuk ditabung, saudara. Sebab dari tabungan itu nanti bisa diambil untuk ditabur. Hari-hari ini, saudara, ada beberapa banyak orang beriman yang hidupnya itu jadi seperti Yusuf, saudara. Satu orang yang waktu-waktu lalu sudah kumpulkan. Hari-hari ini mereka sudah punya cukup dan itu bisa dipakai untuk menabur lagi. Agar kedepannya akan ada tuaian kembali. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sebagai orang beriman kalau belajar firman Tuhan seperti ini hari ini, mungkin kayaknya agak terlambat. Tapi saya percaya, tidak ada kata terlambat. Supaya kita mengerti. Sedangkan manusia biasa pada umumnya saja ada saat-saat di mana orang itu seperti mengalami 7 tahun kelimpahan. Di mana orang itu nantinya mengalami seperti 7 tahun kelaparan. Waktu dia muda, waktu dia masih cakap bekerja, pintar cari duit, saudara. Orang ini bisa kumpulkan cukup banyak. Sekarang tinggal orang ini mengerti enggak prinsip hidup seperti semut tadi, saudara. Kalau orang ini mengerti, oh indah, saudara. Dia tidak akan menghabis-habiskan apa yang dia dapatkan itu. Sebagian disimpan. Untuk apa? Memang untuk dia sendiri, untuk tabungan masa depan. Tapi juga supaya apa? Supaya bisa dipakai untuk menabur. Yusuf pada waktu dia panen besar 7 tahun kelimpahan, dia simpan. Waktu 7 tahun kelaparan, ya otomatis itu juga dimakan. Dia juga makan dari situ. Tapi yang lain bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia bisa pakai untuk menabur kepada bangsa-bangsa. Saudara, ini berlaku baik secara jasmani maupun secara rohani. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, saya percaya hari-hari ini memang sulit. Tetapi hari-hari ini juga akan ada orang-orang yang seperti Yusuf, saudara, yang dibebani oleh Tuhan untuk menolong orang-orang lain, untuk jadi berkat bagi orang-orang lain. Kita harus menyadari hal ini. Saudara, kalau satu orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, orang itu memang akan diberitahu sama Tuhan, saudara. Kita lihat bagaimana Yusuf ini, saudara. Mengapa Yusuf ini jadi sedemikian
luar biasa, mengherankan buat orang lain, saudara. Sebab apa? Ternyata di dalam Kejadian 41 ayat 38 dikatakan demikian. Kejadian 41 ayat 38. Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau satu orang itu penuh dengan roh Allah, itu luar biasa, saudara. Tuhan itu bisa memberitahu kepada orang ini. 7 tahun lagi akan ada kelimpahan besar. 7 tahun lagi akan ada bela kelaparan yang sangat dahsyat. Saudara, luar biasa. Itu sebabnya hari-hari ini Tuhan berpesan kepada kita. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Lebih banyak berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya saya sendiri itu orangnya sulit, saudara, kalau disuruh lebih banyak berdoa. Tapi mulai tahun lalu, saya itu dididik sama Tuhan. Pada waktu sebelum pemilu, saya itu merasa, saudara, waduh ini situasinya kok seperti ini. Rasanya saya tidak kuat, saudara. Saya berdoa lebih banyak. Di jalan-jalan waktu saya naik motor, saya berdoa. Nanti pada waktu saya baca Alkitab, sambil baca saya sambil berdoa. Nanti waktu sambil apa saja sambil bekerja saya ingat saya berdoa. Saudara, sebab apa saudara? Tuhan menghendaki kita orang hidup di akhir zaman ini dipenuhi dengan roh. Dan salah satu yang penting waktu satu orang ingin dipenuhi dengan roh, yaitu kita harus lebih banyak berdoa. Seperti tadi di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 4 ayat yang ke-38. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat selanjutnya saudara, pada waktu Tuhan Yesus mau kembali ke surga, Tuhan juga mengatakan seperti ini, berpesan seperti ini kepada murid-muridnya. Mungkin murid-murid kurang menyadari atau sadar, mereka tak tahu saudara. Tapi yang jelas Tuhan sudah mengatakan. Kita baca di dalam Injil Yohanes 16 ayat 13. Injil Yohanes 16 ayat 13. 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu, kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, itu solusinya. Solusinya kita hidup di akhir zaman. Saudara, supaya kita ini diberitahu, supaya kita bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Saudara, kalau kita lihat kita dalam kehidupan sehari-hari saja, kalau penuh Roh Kudus itu untung besar. Saya punya satu kesaksian, saya punya anggota PS, anggota persekutuan sel saya. Saudara, waktu itu jauh sebelum corona ini, saudara, sebelum pandemi ini, orang ini biasanya sehari-hari itu suka berdoa. Saudara. Oh, dia suka berdoa. Baca Alkitab, saat itu dijaga baik-baik. Saudara, dan saat-saat seperti demikian, waktu dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia menyembah, dia penuh Roh Kudus. Saudara, Tuhan memberitahu dia. Tiba-tiba Tuhan memberitahu, kamu punya langganan ini, ya punya langganan itu. Kamu tagih, dia hutang kamu berapa? Sekian juta, kamu tagih, suruh melunasi saja semua. Besoknya ketemu sama pedagang yang kredit sama dia itu, ditagih sama dia. Pak, tolong dikembalikan ya, itu uangnya saya butuhkan untuk kulaan mungkin apa gitu saudara. Akhirnya orangnya agak gerundel saudara. Wah, orang lain semua diberi pinjaman, dikreditkan, kok ini kok tak boleh, kok malah ditagih. Tapi ya sudah, dia akhirnya dibayar saudara. Setelah dibayar, lewat 1 bulan kemudian apa yang terjadi saudara? Ternyata orang-orang di wilayah situ, pedagang-pedagang itu sama-sama semua pada dihutangi
Ada yang diutangi 10 juta, 5 juta, ada yang 15 juta, ada yang 3 juta. Wah, banyak saudara pedagang-pedagang diutangi semua. Ditinggal kabur saudara sama dia. Dia lari. Sehingga orang-orang gigit jari semua. Tapi pedagang yang satu ini anggota PS saya ini. Dia tidak sampai dibawa lari uangnya. Sebab apa? Roh Kudus memberitahu kepada dia. Roh Kudus memberitahu. Tagih. Kalau tidak dibawa lari, saudara. Saudara lihat, diberitahu dia. Saudara, ini sisi yang indah dari ibu ini. Tetapi pada suatu ketika, orang ini lengah, saudara. Ya, manusia itu kadang-kadang bisa lengah, saudara ya. Pada waktu itu, menjelang hari raya. Saudara tahu sendiri kalau hari raya, waktu-waktu lalu itu, wah, rame, saudara, orang kerja itu, saudara. Wah, saatnya ini bisa dapat duit banyak, saudara. Saudara lihat, wah, dagangannya laris, bukan main, saudara. Tapi waktu itu dia lengah. Karena saking larisnya. Dia lengah. Hubungan baiknya dengan Tuhan terganggu. Dia kurang berdoa, kurang bersaat teduh, baca Alkitab juga kurang. Ke gereja juga akhirnya juga kurang. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Bukan ditipu orang. Gudangnya digerogoti sama pegawainya, saudara. Wah, kerugiannya banyak, saudara. Jutaan, saudara. Saudara, dia tidak tahu. Biasanya dia diberitahu, tapi kali ini dia karena hubungan kurang akrab dengan Tuhan, kurang penuh dengan Roh Kudus lagi. Akhirnya dia mengalami musibah seperti itu. Oleh sebab itu, hari-hari ini Tuhan beritahu kepada kita solusinya. Supaya kita itu penuh dengan Roh Kudus. Caranya kita harus lebih banyak berdoa. Selanjutnya, saudara. Yang kelima, penuh dengan roh, lepas dari pencobaan. Saudara, ini juga satu hal yang penting, yang luar biasa yang kita butuhkan di hari-hari ini. Sebab apa, saudara? Kita lihat hari-hari ini, hari-hari yang jahat, saudara. Ya, kejahatan juga di mana-mana. Saudara lihat, kadang-kadang ada orang naik motor, nanti tahu-tahu dibegal. Iya, kalau dibegal, kalau terus cuma diambil motornya nggak apa-apa. Dilukai, kalau perlu kadang-kadang dibunuh orangnya, saudara. Ngeri, saudara. Mungkin waktu berangkat dia tidak menduga kalau mengalami seperti itu. Suatu ketika saya membesuk di LP, salah satu LP di luar kota. Waktu itu saya omong-omong dengan satu keluarga. Keluarga itu sedang membesuk satu orang. Lalu dia cerita tentang orang lain yang masuk penjara. Karena apa, saudara? Karena waktu dia begal satu orang, dia bacok mati, saudara, yang dibacok. Saudara lihat, kalau sampai di situ saja, belum jadi sesuatu yang mengejutkan buat kita. Ternyata pada waktu orang ini ditangkap, saudara, baru ketahuan, saudara. Yang dibacok itu ternyata anaknya sendiri, saudara. Bukan orang lain. Loh, kok bisa? Sebab ceritanya itu anaknya itu meminjam motor temannya, saudara. Motornya baru. Kalau motornya sudah butut, sudah wah bunyai berkeprek itu mungkin tidak seberapa diincar, saudara. Ngapain ngerampok begal motor jelek kayak gitu, saudara. Oh, ini motor bagus, saudara, baru. Dibacok, mati orangnya, saudara. Tapi setelah mati, dilihat di dalam berita yang dibacok itu ternyata anaknya dia sendiri, saudara. Saudara lihat anaknya waktu berangkat, dia tidak menduga. Hari-hari yang jahat itu seperti ini, saudara. Orang tidak menduga sebelumnya bahwa tiba-tiba dia itu bisa mengalami sesuatu pencobaan yang membuat matinya dia, saudara. Tapi kalau satu orang penuh dengan Roh Kudus, saudara, orang ini akan jadi seperti biji mata Tuhan yang dijaga oleh Tuhan baik-baik, saudara. Saudara lihat ketika Daniel, saudara, di negeri Babil, wah, hampir semua orang tidak suka sama dia. Hanya rajanya yang suka sama dia. Rajanya pun sudah tidak bisa apa-apa, saudara.
Tapi pada waktu itu saudara, waktu Daniel itu masuk dalam lubang singa, seolah-olah Daniel ini harus masuk kepada hari-hari yang jahat. Dia tidak bisa menghindar. Kalau sebelumnya dia melewati hari-hari yang baik, dia dinaikkan pangkatnya, oh luar biasa. Tapi tiba-tiba kalau dia dimasukkan lubang singa itu hari yang jahat. Mendadak tahu-tahu peraturan berubah, dia harus masuk lubang singa. Tapi Daniel bisa lepas. Karena apa saudara? Daniel ini satu orang yang juga dikatakan di dalam Alkitab. Apa kata Alkitab? Kita baca Daniel 4 ayat yang ke-8. Maka kemudian datanglah Daniel menghadap aku, adapun namanya Belsasar, turut nama dewaku. Dan di dalamnya ada roh dewa, dewata mulia raya. Maka aku ceritakan mimpiku kepadanya. Ada lagi ayat lain, ayat 9. Hai Belsasar, penghulu segala sastrawan, yang ku ketahui akan hal roh dewata mulia raya adalah di dalammu. Kita lihat juga di dalam ayat 18. Maka aku ini Raja Nebukadnezar sudah melihat mimpi ini. Sekarang hai Belsasar, ceritakanlah takbirnya. Karena segala orang alim dalam kerajaanku tidak dapat memberitahu akan takbirnya. Tetapi engkau juga dapat, sebab roh dewata mulia raya adalah di dalammu. Ayat seperti ini ada 7 ayat di dalam kitab Daniel. Sebab apa? Daniel ini satu orang yang penuh dengan roh Allah. Mereka tidak ngerti, dipikir roh dewata yang mulia, pikirnya mereka. Saudara. Itu roh Allah yang luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, sebab itu pada waktu Daniel ini saudara, dimasukkan di dalam lubang singa. Daniel ini lolos. Saudara. Lolos, sebab apa? Daniel ini satu orang yang penuh Roh Kudus, bukannya tidak tahu berdoa, tapi Daniel ini satu orang yang suka sekali berdoa. Kita baca di dalam Daniel 6 ayat 11. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya adalah tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu saudara sekalian, Daniel ini memiliki satu kebiasaan hidup yang bagus. Setiap hari dia berdoa. Saudara, hidupnya bagus, tidak ada cacatnya. Dan dia suka berdoa. Itu membuat Daniel dipenuhi dengan roh Allah, saudara. Sehingga pada waktu ancaman maut itu datang, Daniel tidak ngapa-ngapain, saudara. Daniel tenang-tenang saja. Dia tidak mencari satu jalan keluar dari kepikirannya sendiri. Tidak, tenang dia. Sebab apa? Daniel tahu, kalau satu orang penuh dengan Roh Kudus, suka berdoa. Orang ini pada waktu pencobaan datang, orang ini akan dilepaskan dari pencobaan. Itu sebabnya pada waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani melihat murid-muridnya, Tuhan Yesus juga mengajari mereka. Berdoalah kamu, supaya kamu jangan masuk di dalam pencobaan. Saudara, itu penting saudara. Hari-hari ini solusi yang penting. Kita mesti lebih banyak berdoa supaya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita baca di dalam Injil Matius 26 ayat 41. 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau satu orang jatuh dalam pencobaan, artinya orang itu mungkin bisa jatuh dalam dosa, bisa. Atau mungkin akhirnya orangnya mati, saudara. Kena pencobaan akhirnya dia mati, saudara. Saudara lihat, tapi kalau satu orang itu dipenuhkan dengan Roh Kudus, orang ini suka berdoa, Tuhan akan lepaskan dia dari pencobaan itu, saudara. Seperti apa yang dialami oleh Daniel, saudara. Saudara, saya punya satu buku, saudara. Buku saya ini, saya senang sekali sebab di dalamnya ini menceritakan tentang satu orang penginjil. Penginjil ini namanya S.D. Barnabas.
Ini bukunya, namanya SD Barnabas. Orang ini orang India. Saudara, pada suatu ketika, orang ini masuk di hutan belantara di India. Sebagai penginjil, dia jalan kaki, melintasi hutan-hutan. Tahu-tahu di depan dia itu mendadak keluar seekor harimau. Saudara, saya enggak bisa lari dia. Seberapa kuatnya dia untuk lari, saudara. Tapi pada saat seperti itu, dia tidak ngapa-ngapain. Tapi karena orang ini suka berdoa, penuh dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba orang ini diraibkan oleh Tuhan. Pindah ke tempat lain, saudara. Seperti Filipus di dalam Alkitab, saudara. Saudara, suatu ketika, kesaksian kedua tentang hal seperti demikian, yaitu suatu ketika dia itu pergi ke satu keramaian, seperti pasar begitu. Wah, di situ ternyata ada penyembahan berhala, saudara. Ada satu orang anak, kira-kira umur 8 tahun, dikorbankan kepada berhalanya. Tentu orang tuanya sedih, saudara. Waduh, anak saya mau disembelih ini. Wah, sedih mereka, saudara. Ini peristiwanya kira-kira tahun 1950-an mungkin gitu, saudara ya. Atau sebelumnya lagi. Saudara, akhirnya orang tuanya ini cari jalan keluar, saudara. Lalu dia bisik-bisik kepada orang-orang di sekitar situ. Banyak orang dibisik. Keliru itu. Yang harusnya dikorbankan bukan anak itu. Salah. Yang harusnya dikorban itu orang itu loh yang sedang khotbah itu loh. Yaitu penginjil Barnabas ini, saudara. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Penginjil Barnabas ini ditangkap, mau dikorbankan, saudara. Tapi pada waktu mau dikorbankan, imamnya itu bilang sama dia, kamu sebelum dikorbankan, mandi dulu. Jangan sampai dikorbankan tidak mandi. Saudara lihat, akhirnya dia waktu mandi, dia berdoa, saudara. Ketika sedang berdoa, dia diraibkan sama Tuhan lagi. Hilang, saudara. Orangnya bingung, loh mana yang mau dikorbankan, hilang, saudara. Saudara, hari-hari ini, bahkan hari-hari yang ke depan, itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebab itu, saudara, Tuhan itu sudah jauh-jauh, itu sudah mengatakan kepada kita, kita harus lebih banyak berdoa. Akhir zaman akan tiba, kita akan menghadapi saat-saat yang sulit dan berbahaya. Saudara, kita harus lebih banyak berdoa, supaya kita itu dilepaskan dari pencobaan oleh Tuhan. Saudara, kita lihat pesan Tuhan untuk orang akhir zaman. Pesan Tuhan untuk orang akhir zaman. Apa yang dipesankan oleh Tuhan? Kita lihat di dalam Injil Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Injil Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Enggak ada yang luput, saudara. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Bapak Ibu saudara sekalian, hari-hari ini kita tidak tahu kalau kita itu banyak berdoa terus hasilnya itu apa. Saudara lihat, kita tadi sudah belajar tentang beberapa hal, saudara. Tapi salah satu ini penting, saudara. Kalau hari-hari ini saudara dan saya lebih banyak berdoa sampai penuh dengan Roh Kudus. Pada waktu pencobaan itu datang, saudara. Kita itu mungkin tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi Tuhan akan melepaskan kita dari pencobaan itu. Seperti apa yang dialami oleh penginjil Barnabas tadi, saudara. Seperti kalau di Alkitab seperti Daniel. Pada waktu Daniel mengalami hari-hari yang jahat, itu tidak bisa dihindari. Hari-hari yang baik sudah lewat. Hari-hari yang jahat begitu menakutkan.
Daniel diancam dimasukkan lubang singa. Daniel tidak bisa apa-apa. Tapi pada waktu dia masuk di dalam lubang singa, hari yang jahat itu dirubah oleh Tuhan. Jadi hari yang baik. Saudara lihat, jadi kesaksian yang bisa kita baca dan kita teladani sampai hari-hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan malam hari ini, kalau judul memang saya beritahu apa kehendak Tuhan. Judul memang saya beri apa kehendak Tuhan. Tapi sebetulnya saya itu ingin menekankan kehendak Tuhan itu supaya kita penuh dengan roh. Supaya kita penuh dengan roh. Sebab pada waktu kita penuh dengan roh, Tuhan itu bisa menyertai kita. Bisa membuat kita tahu apa yang akan terjadi di depan. Bisa membuat kita itu terlepas dari pencobaan. Saudara, sehingga kita itu akan bisa melewati akhir zaman ini dengan begitu indah bersama Tuhan. Terakhir, saudara, terakhir ini penting, saudara. Supaya kita itu sebagai orang beriman, kita bisa melihat, memeriksa di dalam kehidupan kita. Apakah kita hari-hari ini masih tetap dipenuhkan dengan Roh Kudus? Sebab ada tandanya, saudara. Waktu satu orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, orang itu ada tanda yang khas, saudara. Ada buah-buah roh, ada kasih, ada sukacita, ada panjang hati, ada perdamaian. Saudara lihat dan seterusnya, saudara. Orang itu akan ada kesukaan, saudara. Jadi panjang sabar dan seterusnya, saudara. Saudara lihat pada waktu Raja Saul, waktu habis dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara. Raja Saul ini jadi luar biasa indah, saudara. Dihina orang yang enggak pusing, saudara. Dihina ya sudah tenang-tenang saja, pura-pura enggak dengar raja. Coba dia waktu sudah enggak penuh Roh Kudus, dikecilkan dikit aja udah ngamuk, saudara. Tersinggung dan tidak bisa mengampuni lagi, saudara. Dan itu membuat celakanya Raja Saul sampai akhir hidupnya. Bahkan membuat Raja Saul akhirnya terhilang. Oleh sebab itu, saya katakan penuh Roh Kudus itu penting, saudara. Sebab tanda-tandanya itu, saudara. Tanda-tandanya itu indah, saudara. Membuat orang itu tidak mudah untuk mengalami sesuatu yang membahayakan keselamatannya. Coba kita lihat, saudara. Di dalam 1 Samuel 10 ayat 27. Apa reaksi Raja Saul ketika pertama kali dia habis penuh dengan Roh Kudus, dia dikata-katai, dihina, apa reaksinya? Bagus, saudara. Kita lihat 1 Samuel 10 ayat yang ke-27. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura tuli, saudara. Ya, sudahlah, dia diamkan aja, saudara. Kalau ngurusi orang kayak gitu, saudara, bisa panjang urusannya, saudara. Saudara lihat, biarin aja. Kan yang dirugikan cuma dia saja, ya sudahlah. Saudara, akhirnya Raja Saul karena direndahkan, rela. Dia mengalami ditinggikan oleh Tuhan, saudara. Saudara, ini untung buat Raja Saul. Karena dia penuh Roh Kudus, dia ada panjang sabar. Saudara lihat, enggak gampang mungtap gitu, saudara. Saudara lihat, akhirnya Raja Saul ini, saudara, ditinggikan sama Tuhan. Tuhan kan bilang, orang yang mau direndahkan, orang itu akan ditinggikan oleh Tuhan. Saudara, tapi pada waktu Raja Saul sudah tidak kenaan, saudara. Wah, sedikit-sedikit ngamuk, saudara. Apa yang terjadi, saudara, kalau satu orang itu ngamuk dan tidak bisa menguasai diri lagi seperti Raja Saul, tidak beres-beres, saudara. Akhirnya orang itu mengalami seperti Efesus 4 ayat 26 dan 27. Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Jangan kamu simpan kemarahanmu sehingga matahari masuk. Jangan kamu beri tempat kepada iblis. Akhirnya Raja Saul betul-betul memberi tempat kepada iblis.
iblis masuk dalam kehidupan Raja Saul dibinasakan. Terhilang dia. Sayang saudara. Oleh sebab itu, kita hari-hari ini, Tuhan itu memberikan solusi. Kita tidak boleh bodoh, tetapi kita harus penuh dengan Roh Kudus. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri kembali. Seluruh jemaat yang ada di rumah, keluarga-keluarga, bapak, ibu, anak, orang tua, dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan lagu tadi satu kali. Kemudian kita akan tutup di dalam doa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Bapak kami yang di sorga. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau malam hari ini kami masih boleh bersama-sama lagi mendapat berkat dari firman-Mu Tuhan. Di hari-hari seperti ini Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur kalau Tuhan memberi petunjuk buat kami. Apa yang harus kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami. Yaitu supaya kami lebih banyak berdoa. Supaya kami dipenuhkan dengan Roh-Mu Tuhan. Supaya kami dipenuhkan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya kehidupan kami boleh senantiasa Tuhan sertai. Supaya kehidupan kami boleh senantiasa mengerti apa yang akan terjadi di depan kami. Supaya kehidupan kami Tuhan lepas dari segala pencobaan yang terjadi Tuhan. Supaya kehidupan kami menjadi orang yang indah Tuhan. Tidak jadi seperti Raja Saul Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan tolong untuk Bapak Presiden kami, untuk Bapak Wakil Presiden kami, untuk Ibu negara kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan beri kesabaran, Tuhan beri ketabahan di dalam menghadapi segala situasi seperti sekarang ini. Kami juga berdoa buat para menteri-menteri, pejabat tinggi sampai yang terendah Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan tolong, Tuhan beri kesabaran, hikmat Tuhan, berikan kemampuan berbuat mereka Tuhan untuk mengatasi segala situasi yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Tolonglah Tuhan, bahkan kami juga berdoa buat orang-orang yang mengabaikan apa-apa yang sudah diputuskan oleh pemimpin-pemimpin di negara kami ini Tuhan. Sehingga mereka banyak yang tertular Tuhan pandemi corona ini Tuhan. Tuhan tolong sadarkan, tolong Tuhan jamah supaya mereka patuh Tuhan kepada peraturan yang sudah ditetapkan Tuhan. Tuhan tolonglah Tuhan, beri kekuatan Tuhan untuk dokter-dokter, perawat-perawat yang sudah berjerih lelah untuk menolong Tuhan orang-orang yang tertular Tuhan. Tuhan berikan kesabaran, berikan hikmat-Mu, kekuatan-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan tugasnya sampai pandemi corona ini berlalu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sendiri Tuhan yang akan tolong. Engkau sendiri Tuhan akan menghentikan bela ini pada saatnya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup Tuhan.
ada di dalam tangan-Mu Tuhan, kuasa itu Tuhan, untuk menghentikannya Tuhan. Kami senantiasa menantikan, kami senantiasa berdoa Tuhan, biar Tuhan tolong Tuhan. Seluruh dunia mengalami seperti ini. Seluruh negeri kami Indonesia, bahkan di kota kami Surabaya ini Tuhan, begitu banyak yang jadi korban Tuhan, tertular Tuhan. Tolonglah Tuhan Yesus, campur tanganlah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat Bapak Ibu Gembala kami, Tuhan yang sudah membimbing kami, memeliharakan kami secara rohani maupun jasmani Tuhan. Berkati Tuhan, berkati dengan berkelimpahan, dengan tak putus-putusnya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, seluruh keluarganya Tuhan sertai Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik yang ya Tuhan mengalami sakit, baik yang mengalami kebutuhan, yang mengalami kesulitan dalam nafkahnya, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Tuhan tolong Tuhan, Engkau sanggup menolong Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, sebab itu kami serahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan sudah mendengarkan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi sebelum kami akhiri ibadah kami ini Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Di rumah mereka masing-masing Tuhan kami serahkan Tuhan. Biarlah berkat kasih-Mu Bapa, serta anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus-Mu, kiranya boleh menyertai kami sekalian, hari lepas hari, dengan damai sejahtera, sukacita, kuasa, dan karunia-karunia Roh Kudus-Mu menyertai kami, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.